Iya, jadi materi kita hari ini ya tentang hukum Gauss ya. Jadi hukum Gauss ini adalah eh, pengembangan ya. Jadi pengembangan dari yang kita pelajari sebelum-sebelumnya yaitu tentang apa? Hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb, medan listrik itu nanti dirumuskan secara lebih lanjut menggunakan hukum Coulomb ya. Tapi nanti kita hanya membahas hukum Gauss ya untuk persoalan-persoalan yang mempunyai sifat simetri. Kalau nggak simetri nanti agak sulit ininya ya, agak sulit apa penyelesaiannya kira-kira uh, begitu ya. Oke, saya mulai aja slide-nya ya. Di monitor kalian udah nampak ini ya slide-nya ya, PPT-nya ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, ya lumayan banyak ya, 42 halaman ini ya. Oke, langsung aja ya. Jadi kita mulai tentang flux listrik. Flux itu artinya garis ya. Flux artinya garis. Flux listrik berarti garis listrik. Maksudnya itu garis-garis medan listrik. Ya, jadi nanti lambangnya flux listrik itu kayak ini. Pernah tahu simbol ini ya? Jadi simbol apa lingkaran terus ada garis di apa itu? Di tengahnya itu ya. Namanya flux listrik. Lalu kalau medan listrik sudah kalian tahu ya, E ya. Kemudian kalau A ini menyatakan luas permukaan. Jadi flux listrik itu sama dengan medan listrik dot luas permukaan. Ya. Jadi kalau medan listrik itu kan kalian udah tahu ya, dia itu besaran vektor ya. Kalau luasan atau luas itu besaran apa? Skalar atau vektor? Luas permukaan ya. Skalar. Skalar ya. Oke, kalau kalian menyebut skalar, coba kalian amati rumusnya itu. Rumusnya ini loh, kelihatan huruf A itu ya. Itu A-nya bagaimana itu? Vektor, Pak. Nah, Vektornya, Pak. vektor ya. Jadi nanti di apa ini? Di perkuliahan tentang listrik magnet itu nanti A itu bukan besaran skalar, tapi A itu adalah besaran vektor ya. Jadi luas itu besaran vektor. Ya, menurut teori ini listrik magnet ya. Menurut itu. Loh, kalau A itu sebuah luasan, bagaimana dengan arahnya? Ya, di arah sebuah luasan itu adalah tegak lurus dengan luasannya. Seperti ini kan. Ini kan gambar apa ini? Katakanlah persegi ya. Gambar persegi ya, luasan berbentuk persegi lah gitu ya. Maka nanti luasannya itu arahnya ya bisa dua kemungkinan ya. Kan tegak lurus kan, bisa arahnya seperti ini atau arah sebaliknya gitu ya. Jadi gitu. Jadi luasan itu adalah sebuah vektor dengan arah yang tegak lurus dengan luasannya. Berarti kan ada dua kemungkinan arah luasan. Ya, sehingga kalau begitu berarti kalau saya kalikan titik ya, perkalian titik itu hasilnya apa? Jadi kalau dua vektor, saya kalikan titik dengan dua vektor yang lainnya, maka nanti hasilnya adalah apa? Ini skalar ya. Jadi itu. Jadi nanti hasilnya itu skalar. Karena flux magnet ini menyatakan apa? Banyaknya ya, banyaknya atau jumlah garis yang melewati atau yang menembus permukaan. Garis apa ya? Garis medan listrik. Ya, jadi seperti ditulis ini ya. Kita mendefinisikan flux listrik sebagai maksudnya ini adalah banyaknya ya. Banyaknya garis medan listrik
yang menembus permukaan seluas A. Nah, perkalian titik itu kan kalau diuraikan menjadi cos ya. Masih ingat di fisika 1 dulu ya. A dot B itu artinya apa? A kali B kali cos ya. Cos sudut antara kedua vektor. Begitu pula ini nanti E kali A kalikan cos. Theta ini sudut antara kedua vektor. Vektor A sama vektor B ya. Jadi kalau di sini ini kedua vektornya sudutnya 0 ya. Antara vektor A, ini loh. Vektor A-nya kan ini kan, vektor luas permukaan sama vektor garis metalisnya ini satu arah. Ya. Sehingga kalau satu arah, nanti sudutnya 0. Nah, seperti ini ya. Ini kalau satu arah, searah ya, antara vektor metalistik sama vektor luasan ini ya. Ini kan searah ini, seperti yang di sini loh. Ini kan searah ini. Nah, misalkan kalau seperti ini, kalau nggak searah seperti ini nih, ini ya. Ini kan nggak searah ini. Vektor metalistiknya kan ke arah kanan ya. Ketika permukaannya seperti warna ini ya, warna apa ini? Mungkin warna apa ini? Biru atau ungu ya, warna ungu ya. Warna ungu ketika permukaannya ini berposisi seperti warna ungu ini, maka nanti searah ya antara vektor luasan sama vektor metalistiknya searah. Tapi ketika dia membentuk seperti warna ini ya, warna hijau apa ini? Hijau tua ini, maka nanti nggak searah ya, tapi ada sudut ini. Sudutnya theta katakanlah. Atau seperti ini ya, ini malah sudutnya lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini. Ya, ini malah sudutnya tambah besar lagi gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya, maka fluk magnetnya menembus lumayan banyak, tapi kalau posisinya seperti ini ya, tambah sedikit gitu ya. Tambah sedikit gitu ya. Jadi kalau theta itu apa? Sudut antara ini ya, vektor luasan A sama vektor luasan E. Kalau sudutnya 0 ya luas fluknya besar, tapi kalau sudutnya itu semakin mendekati 90 derajat ya nanti semakin kecil ya. Bahkan kalau 90 derajat maka jadi 0 ya. Jadi garis metalistrik yang menembus permukaan jadinya 0, tidak ada. Nah, ini gambaran-gambarannya ya. Jadi kalau yang pertama ini paling maksimum ya. Jadi sudutnya 0 ini. Jadi kalau yang pada gambar A ini ya fluknya ya E kali A kali cos 0 ya. Berarti cos 0 kan 1. Jadi E kali A karena sudutnya 0. Tapi kalau B ini sudutnya 90 ya. Sudut antara vektor E sama vektor A. Vektor A-nya kan kalau seperti ini katakanlah ini sama-sama ke kanan ya. Katakanlah ini ke bawah ya. Jadi E-nya kan selalu ke kanan. Tapi kalau di sini vektor A-nya ke kanan, di sini vektor vektor A-nya ke bawah ya. Jadi kalau yang B ini jawabannya 0. Kenapa? Karena cos 90 ya. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini tinggal kita lihat aja E-nya berapa ya. Jadi untuk kasus yang C ini ya, E kali A kali cos theta. Tapi untuk yang kasus B itu fluknya 0. Untuk kasus A ini, E kali A ya, karena cos 0 ya. Nah, sekarang kalau permukaannya, tadi kan permukaannya datar ya. Sekarang kalau permukaannya melengkung, nah ini, kalau permukaannya melengkung, akhirnya kita nggak bisa menggunakan rumus ini ya. Rumus ini loh. Tadi kan kita gunakan rumus ini ya. Bahwa flux sama dengan E dot A. Atau kalau diuraikan ya, E kali A kali cos theta. Ini ya. Ini kan. Tapi kalau permukaannya melengkung, seperti ini ya, ini kan permukaannya melengkung ya, maka rumus ini ya, ini nggak bisa kita gunakan. Jadi rumus ini hanya berlaku kalau permukaannya datar ya. Kalau permukaannya melengkung, ya, maka rumus yang harus kita gunakan, elemen ya, elemen terus dijumlahkan. Atau dengan kata lain kita menggunakan rumus integral ini kan. Jadi kita harus menggunakan elemen luasan ini ya. Ya, kita gunakan elemen luasan. Lalu untuk setiap elemen luasan kita lakukan perkalian. Jadi untuk setiap elemen luasan E dot dA atau kalau diuraikan ini nanti ya E dA.
lalu kita jumlahkan ya, atau kita integralkan. Nanti ini ya. Jadi gampangnya gini, kalau permukaannya datar langsung dikalikan ya, tapi kalau permukaannya melengkung kayak gini, maka nggak bisa langsung dikalikan, harus menggunakan apa integral. Gampangnya gitu ya. Lalu yang kedelapan, nah kalau permukaannya itu permukaan yang menutupi sebuah ruang ya. Jadi kalau tadi kan permukaannya terbuka ya. Terbuka itu maksudnya itu ada batas-batasnya ya. Ini kan katakanlah misalkan ini kan ada batas atas, ada batas bawah, batas kiri, batas kanan gitu ya. Tapi kalau seperti ini kan membentuk sebuah permukaan. Dalam hal ini permukaan apa? Permukaan elip ya. Elip atau kayak apa? Elip itu apa sih? Kayak bulat lonjong ya. Jadi permukaannya membentuk sebuah permukaan ini. Apa? Luas permukaannya membentuk sebuah uh, elip Oval, ya. Pak. Ya oval ya, benar oval ya. Jadi disebut permukaan tertutup. Permukaan tertutup itu artinya permukaan itu menutupi sebuah ruang, kebetulan ini bentuknya berbentuk oval ya, oval atau elip. Nah, kalau seperti ini maka ada tambahan lingkaran di integralnya ya. Jadi perlu kalian ketahui apa sih bedanya antara kalau ini kan integral biasa ya. Nah, kalau permukaan tutup dikasih lingkaran ini loh. Lingkaran di tengah ini, integralnya loh. Kan integral di sini ada bulatan ini. Ini menyatakan bahwa ini adalah integral luasan, tapi luasannya luasan yang tertutup ya, luasan membentuk permukaan tertutup atau luasan yang tertutup gitulah. Nah, terus ada lagi integralnya double. Maksudnya apa double? Ya, double itu artinya karena luasan ya. Jadi gini, kalau di matematika lanjut ya, di matematika teknik yang lanjut ya, itu nanti ada integral satu variabel, yaitu biasanya untuk garis. Ya. Garis itu kan satu variabel, maka nanti integralnya itu satu. Tapi kalau luasan ya, kalau luasan itu kan ada dua variabel ya, x sama y. Jadi luas itu kan panjang kali lebar. Ya, panjangnya arah x, lebarnya arah y gitu ya. Makanya nanti ada double integral itu karena dia luasan. Terus dikasih lingkaran berarti apa? Berarti luasan tertutup gitu ya. Jadi sebetulnya rumus tadi itu nggak benar. Rumus inilah sebenarnya rumus ini nggak benar. Harusnya apa? Harusnya double ini ya, double integral. Kenapa? Karena dia luasan. Jadi rumus-rumus yang tadi saya bahas tadi loh. Itu harusnya itu double integral. Mulai dari yang mana ya? Kalau ini nggak pakai integral ya, karena dia permukaan datar. Ini juga nggak pakai. Nah, mulai dari ini loh. Mulai yang pakai ini loh. Mulai dari rumus ini harus harus direvisi ya. Jadi yang benar ini harusnya double integral ini. Kenapa? Karena luasan ya. Luasan itu kan dua dimensi. Ini juga gitu, ini harusnya double integral ini. Karena luasan itu dua dimensi. Nah ini ya. Jadi ini maksudnya itu adalah integral double karena yang mau diintegralkan ini luasan. Luasan itu dua dimensi ya. Lalu dikasih lingkaran karena luasnya harus luasan tertutup. Nah, gitu. Gampangnya gitu ya. Nanti ada lagi volume ya. Volume itu kan tiga dimensi. Nah kalau volume nanti integralnya rangkap tiga. Karena volume itu kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Nanti lebarnya panjangnya X, lebarnya Y, tingginya Z. Gitu. Terus kemudian berikutnya tentang masalah ini ya, masalah tanda ya. Fluk positif untuk garis-garis medan yang meninggalkan volume tertutup. Fluk negatif untuk garis-garis yang masuk volume tertutup gitu ya. Kayaknya kebalik nih ya.
Oh ya, benar ya. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau ada sebuah volume tertutup ya, terus arah garisnya itu masuk ke dalam volume, arah garis ini loh, garis fluk ya. Jadi ada garis fluk yang masuk ke dalam sebuah volume atau sebuah ruang ya, ruang tertutup ya. Kalau dia masuk ya, itu maka dia bertanda negatif. Tapi kalau garisnya keluar ya, keluar dari sebuah volume, dari sebuah ruang, maka nanti garis tersebut bertanda positif. Jadi gampangnya gini. Jadi tanda itu menyatakan arah garisnya ya. Garis apa ya? Garis medan listriknya. Jadi kalau garis medan listriknya itu keluar dari ruang ya, maka dia bertanda positif. Positif artinya keluar ya, keluar dari ruang atau dari volume, volume tertutup ya. Tapi kalau garisnya itu eh, apa? Masuk ke dalam ruang ya, maka dia bertanda negatif ya. Pokoknya itu keluar positif, tapi kalau masuk negatif gitu ya. Gampangnya gitu aja deh. Ya, oke ya. Terus kemudian di kalimat berikutnya, jika muatan berada di luar permukaan tertutup, fluk neto sama dengan 0. Banyaknya garis yang meninggal permukaan. Jadi, katakanlah misalkan ini ya, sebagai contoh ya. Ini kan ada muatan titik. Yang warna ini loh, warna apa? Warna hijau ini ya. Muatan titik bernilai plus. Kalau dia bermuatan plus, berarti kan garisnya keluar ya. Meninggalkan apa? Meninggalkan muatannya ya. Meninggalkan, keluar dari muatannya ya. Kalau plus. Kalau dia muatan negatif ya menuju gitu ya. Terus di sekitarnya nih ada sebuah apa ini? Ada sebuah permukaan tertutup ya. Ya kayak berbentuk apa ini? Berbentuk kayak ular gini ya permukaannya ya. Nah, kalian cermati ya, misalkan garis ini ya, garis ini. Garis ini kan dia masuk ya. Masuk ke dalam ruang ya. Ruang ini loh, ruang berbentuk ular ini ya. Lalu sehabis masuk, maaf, masuk ya. Dia kan keluar dari plus ini ya. Masuk ke dalam ruang ya. Lalu setelah itu nembus, lalu keluar ya. Maka nanti garis ini ketika di sini dia bertanda masuk kan plus ya. Ketika di sini dia bertanda minus ya. Itu pula ini. Ini juga itu. Ini kan di sini dia masuk ya plus. Ketika di sini dia keluar negatif. Itu pula ini ya. Di sini plus, di sini minus. Di sini plus, di sini minus. Jadi plus itu artinya maaf kebalik ya. Maaf saya kebalik ya. Minus itu artinya masuk, plus itu keluar ya. Jadi di sini ini masuk minus, di sini keluar plus, di sini minus masuk plus. Jadi kalau kalian saya tanya ada berapa garis yang masuk ke dalam volume ini, volume berbentuk ular ini ya. Ada berapa garis yang masuk? Ya ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kalau menurut gambar ini kan hampir ya, ini hampir masuk. Katakanlah ini nyerempet gitu ya, ini nyerempet ya. Gak usah dihitung lah yang ini aja deh. Jadi ada berapa garis yang masuk ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa garis yang keluar di sini kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang masuk 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keluar juga 5 gitu ya. Jadi antara yang masuk dan keluar itu sama. Sehingga nanti hasilnya itu apa? 0 ya. Jadi fluk apa? Fluk netonya itu 0 karena antara fluk yang masuk dan yang keluar itu sama. Gitu maksudnya itu ya. Maksudnya itu gitu ya. Mungkin membingungkan itu ya, tapi tidak apa-apa lah. Awal-awalnya membingungkan ya. Lah, kemudian ini misalkan ya. Ini ada apa ini? ABCD. Oh, ada ini. ABCD ini permukaan ya. Ada permukaan. Jadi ada permukaan tertutup A ini ya. Permukaan tertutup B ini ya. Permukaan tertutup C yang ini ya. Permukaan tertutup D ya. Jadi itu. Terus ada muatan ini plus di sini ya. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau muatan plus itu kan garis medan listriknya kan keluar ya, keluar dari muatannya.
Jadi itu intinya sih gini, nggak tahu penjelasan ini membingungkan atau enggak ini ya. Gampangnya itu gini. Jadi gini, kalau kalian cermati ya, muatan plus ini ya, muatan plus ini berada di dalam apa? Berada di dalam permukaan B ya. Dia kan berada di dalam permukaan B. Apakah dia berada di dalam permukaan A? Iya juga kan ya. Jadi muatan listrik plus 2G ini berada di dalam permukaan B, juga berada di dalam permukaan A. Oke ya. Apakah dia berada di dalam permukaan C? Jawabannya tidak kan. Permukaan C kan ini. Apakah dia berada di dalam permukaan D? Jawabannya juga tidak. Nah, maksudnya gini. Intinya itu gini nanti. Kalau sebuah muatan itu berada di luar permukaan, maka nanti kasusnya seperti ini tadi. Ini kan muatannya berada di luar permukaan ini kan, permukaannya berbentuk ular ini. Maka yang terjadi nanti apa? Garis medan listrik yang masuk dan garis medan listrik yang keluar itu nanti akan sama. Kayak tadi nih. Yang masuk kan 5 ya. Apa yang keluar juga 5. Nanti seperti itu. Jadi nanti kasusnya garis medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan plus 2G. Nanti yang masuk ke permukaan D, ya, misalnya di sini kan, ini ada garis ya. Ini kan masuk, habis itu kan keluar. Itu pula yang C ya. Ini kan ini kan masuk, habis itu kan keluar di sini ya. Jadi antara yang masuk dan keluar itu sama. Sehingga nanti netonya ya, jumlah totalnya nanti nol karena jumlah garis yang masuk, garis medan listrik maksudnya ya. Dan yang keluar itu sama. Tapi akan lain ceritanya kalau dia berada di dalam permukaan. Di dalam permukaan kan dia nanti gini kan. Keluar kan dia. Nah ini kan. Nah kan keluar ya. Di sini juga keluar kan. Jadi keluar semua nanti garisnya. Ya. Jadi nanti jumlah garis medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan plus 2G ya di dalam permukaan tertutup B ini, maka nanti hasilnya positif karena garisnya kan keluar. Karena dia muatan plus ya. Jadi kalau dia muatan plus garisnya kan keluar ya. Keluar keluar dari muatannya otomatis dia keluar keluar dari ruangnya ya, ruang permukaannya. Jadi maksud saya nanti jumlah neto flux ya pada permukaan B nanti positif. Begitu pula ya, jumlah neto muatan garis medan listrik pada permukaan A juga plus. Karena dia muatannya plus ya. Jadi kalau muatannya plus ya nanti keluar kan garisnya ya. Tadi perjanjiannya kan keluar tuh plus. Tapi kalau muatannya negatif maka nanti garisnya kan masuk ya, masuk ke muatannya. Nanti jadinya negatif gitu ya. Itu maksudnya gitu ya. Tapi kalau di luar nol ya. Karena yang masuk dan keluar itu sama. Terus apa lagi nih? Manakah dari gambar berikut yang benar menunjukkan flux listrik positif dari elemen permukaan? Jadi fluxnya itu positif apa negatif, maksudnya gitu ya. Kita lihat satu. Kalau satu, ya ini permukaannya permukaan terbuka ya, bukan permukaan tertutup ini ya. Ya, jadi gini. Sebetulnya kan rumusnya tadi itu apa? Ini permukaan datar ya, jadi tinggal tadi rumusnya kan apa? Flux ya, kalikan A ya, cos theta, gitu ya. Oke. Kalau ini kalikan A kali cos theta ini kan. Ini kan. Kalau yang satu ya. Kalau yang dua ya sama, cuma bedanya kan hanya masalah cos thetanya ya. Terus bedanya apa lagi? Lihat sudutnya ya, kan kalau yang gambar satu itu kan sudut-sudut lancip ya. Kalau gambar dua kan sudut tumpul ya. Gambar tiga juga sudut lancip. Gambar 4 sudut apa? Sudut tumpul. Sudut lancip itu artinya sudutnya kurang dari 90 ya. Kurang dari 90. Antara 0 sampai 90 itu sudut lancip. Kalau sudut tumpul itu antara 90 sampai 180 ya. Ya.
Jadi kan tadi rumusnya apa? Flux itu kan sama dengan E kali A kali cos theta ya. Kalau sudutnya kurang dari 90 itu berarti kan kuadran 1 ya. 0 sampai 90 kan kuadran 1. Kalau lebih dari 90 sampai 180 berarti kan kuadran 2. Masih ingat ya? Kalau kuadran 1 itu nilai kosinusnya itu apa? Positif. Positif. Positif, Pak. Positif. Kalau kuadran 2 Yang positif negatif sin. ya. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau di sini kan dikatakan manakah dari sini yang flux listriknya positif? Berarti kan jawabannya kan 1 ya. 1 kenapa? Kan dia sudut ini. Sudut lancip ya. Positif kan tadi kalian bilang ya. Kemudian kalau 3, nah ini kan sudut tumpul ya, lebih dari 90 ya. Jadi cos untuk sudut yang lebih dari 90 kan negatif ya tadi, kuadran 2 ya. Jadi ini negatif ya. Karena kosinusnya negatif. Kalau ini kan sudut lancip ya. Positif ya. Ini negatif ya. Jadi kalau gitu yang positif ya ini gambar 2 sama gambar 3 ya. Ya, jadi gambar 1, gambar 3. Kalau ini ya 1 dan 3 ya, oke ya. Ya, jadi jawabannya yang positif A positif ya. C positif ya. Terus ini 1, 3 juga positif ya. E positif ya. Oke. Bisa dimengerti itu ya. Kemudian permukaan bola dengan muatan ya. Jadi gini, tadi kan di gambar itu kan gambarnya kan sembarang ya. Nanti kalau yang kalian pelajari di fisika 2 ini permukaannya nanti berupa bola ya. Tadi kan saya katakan ya, hukum Gauss itu akan sederhana kalau simetri. Nah, kalau bola kan simetri. Kalau elip itu memang simetri, tapi simetrinya kan nggak seperti bola ya. Jadi ngitungnya gampang kalau bola. Kalau simetri itu ngitungnya gampang. Kalau nggak simetri ya agak rumit. Rumitnya itu ya di ketidaksimetrianya. Tapi kalau simetri kan gampang ya. Jadi ini ada muatan plus berada di pusat bola ya. Ini bolanya ya. Lah ini mau dihitung fluknya ya. Berarti nanti kan medan listriknya saya kalikan dengan ini. Vektor permukaannya ya. Nah, ini. Mungkin pertanyaannya itu gini, kalau muatan plus itu kan kalian sudah pasti tahu ya. Medan listriknya kan keluar dari muatan. Otomatis nanti yang menembus permukaan bola ini pasti plus ya. Kan vektor medan listriknya kan keluar semua ya. Jadi nanti saya pastikan ini plus. Ya, karena vektor medan listriknya keluar gitu ya. Kemudian sekarang yang jadi masalah, terus vektor permukaannya bagaimana? Nah, itu ya. Jadi kalau permukaan bola seperti ini ya, maka nanti arah gini, yang perlu kalian pahami itu arah permukaannya. Jadi arah permukaan itu ya, saya jelaskan arahnya itu selalu menjauhi bendanya. Gitu ya. Jadi kalau kalian ditanya bagaimana vektor luasan di permukaan bola, ya jawaban pertama menjauhi bendanya. Berarti kalau menjauhi bendanya, kalau di sini berarti kan arah vektor luasannya ke sana ya. Kalau di sini menjauhi bendanya berarti kan arahnya ke sana ya. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama arah dari vektor luasannya adalah menjauhi bendanya. Dalam hal ini bendanya bola yang pertama. Yang kedua tadi kan saya katakan ya, disyaratkan harus tegak lurus. Jadi tegak lurus dari apa? Dari permukaannya, dalam hal ini elemen permukaannya ya. Elemen permukaannya. Kebetulan bola ya. Jadi arahnya itu simetri. Jadi ya gampangnya arahnya ya menjauhi pusat bola ya. Kan gitu. Menjauhi pusat bola, gampangnya gitulah. Nah, kalau saya uraikan nanti EDA ya. Jadi nanti EDA E cos theta ya. Ya, EDA cos theta ya. Kemudian lalu menurut yang kita pelajari sebelumnya ya. Itu kan apa? Medan listrik oleh muatan titik ya. Itu kan kaki ya. Kaki per R kuadrat. Nah, ini kan. K-nya kan ini ya. Kaki per R kuadrat gitu ya. Oke ya. Terus kemudian menurut matematika ya bahwa dA per R kuadrat itu sama dengan ini. D omega, ini namanya sudut ruang ya. Sudut ruang.
Jadi kalau sudut yang kita pelajari itu kan sudut apa ya? Bukan ruang ya. Jadi sudut yang derajat itu loh. 1 derajat, 30 derajat, itu sudut biasa itu ya. Satuannya apa? Kalau di fisika nanti satuannya bukan derajat ya. Derajat itu kan kalau kalian pelajari di matematika ya derajat. Kalau di fisika itu satuannya pakai radian ya. Jadi waktu kalian membahas gerak melingkar atau gerak ya, gerak rotasi itu kan pakai satuan radian ya. Kecepatan sudut radian per sekon ya. Nah, karena kita sekarang membahas ruang ya, maka nanti ada namanya tuh sudut ruang. Jadi kalau sudut biasa satuannya radian, kalau sudut ruang satuannya steradian ya. Ada ST itu stereo itu ruang ya. Steradian. Definisinya ini ya. Kalau lambangnya omega ya. Omega itu berarti sudut ruang. Omega ini sudut ruang. Berarti kalau d omega berarti elemen ya. Elemen sudut ruang. Satuannya steradian. Steradian itu artinya ya ini luasan dibagi ini dibagi R kuadrat. Jadi gini, kalau sudut biasa kan menggunakan lingkaran ya. Kalau sudut biasa menggunakan lingkaran, kalau sudut ruang menggunakan bola gitu ya. Kalau sudut biasa kan pakai busur ya. Panjang busur dibagi jari-jari, nanti ketemu radian ya. Tapi kalau sudut ruang bukan busur tapi luasan ya, luasan dari bola, permukaan bola ya. Bagian. Kalau DA berarti bagian dari permukaan bola ya. Ya ini kan, seperti ini loh. Ini loh yang warna biru ini loh. Ini kan DA-nya elemen permukaan bola ya. Kalau A itu keseluruhan, permukaan bola ya. Kalau ini kan elemennya ini. Elemen yang DA ini loh, yang warna biru apa ini? Warna biru ini ya. Terus kita bagi dengan ini jari-jarinya atau jarak ya. Jarak dia dari ini. Jarak elemen tersebut dari permukaan bola. Tapi dikuadratkan ya. Karena apa? Karena luasan itu kan dimensinya 2. Kenapa kok dikuadratkan? Iya, soalnya luasannya. Soalnya kan satuan dari luas itu kan meter kuadrat. Maka ini harus dibagi dengan R kuadrat supaya meter kuadrat dibagi meter kuadrat kan nanti jadi hilang ya. Jadi tak berdimensi. Jadi steradian itu tidak punya dimensi. Gitu. Sehingga nanti jadinya ini kan. Jadi dA per R kuadrat itu nanti jadinya d omega ya. Sehingga nanti Q ini kan konstan ya. Q-nya kan konstan ya. 4pi epsilon juga konstan ya. Sehingga nanti integralnya ya integral d omega. D omega itu berapa kalau kalian saya tanya ya. Permukaan bola itu berapa luasnya? Ada yang tahu? Luas permukaan. 4/3 PR pangkat 3. Itu volume. Oh. Volume bola itu. Kalau volume bola 4/3 PR itu volume bola. Meter kubik kan ya. 4pi R pangkat 3 kan. Luas permukaan bola. Permukaannya aja. 4pi R kuadrat. Gimana yang keras? Ya, 4pi R kuadrat. Ya, 4pi R kuadrat. Luas permukaan bola loh ya. Jadi permukaan bola kan punya luasan. Itu 4pi R kuadrat. Kan tadi katanya rumus dari sudut ruang kan luasannya dibagi R kuadrat ya. Ini kan di omega kan elemen ya. Kalau keseluruhan berarti kan omega ya. Omega kan keseluruhan. Kalau keseluruhan permukaan bola berarti kan omega sama dengan apa? A per R kuadrat. Tadi kalian bilang luas permukaan bola apa tadi? 4pi R kuadrat ya. Oke ya. 4pi R kuadrat dibagi R kuadrat berapa? 4pi R kuadrat dibagi R kuadrat. Jadinya 4pi. Ini jawabannya 4pi ya. 4pi itu artinya seluruh ruang ya. Sudut seluruh ruang ya 4pi. Jadi nilai totalnya 4pi. 4pi steradian itu maksudnya itu seluruh ruang ya. Ya kayak kalau 360 kalau sudut biasa kan 360 ya. 360 derajat itu berapa? Kan 2pi radian. Jadi seluruh ya. Total 360 derajat. Kalau seluruh ruang berarti ya 4pi steradian ini 4pi. Sehingga nanti jawabannya
Nanti coret ya, 4pi sama ini kan coret. Sehingga nanti jadinya apa? Q per epsilon 0. Gitu ya. Jadi jumlah garis gayanya nanti ini. Q per 4pi per epsilon 0. Positif atau negatif ya, tergantung muatannya. Kalau muatannya plus berarti kan fluknya positif. Artinya garisnya keluar ya. Keluar dari permukaan bola. Kalau muatannya negatif, nanti fluknya negatif. Ya. Karena apa? Karena garisnya masuk ke permukaan bola. Kan. Jadi tergantung muatan kan ya. Kalau muatan plus kan garisnya keluar. Ya. Akhirnya kan, tadi perjanjiannya kan, kalau garisnya keluar dari apa itu ruang plus ya. Kalau garisnya masuk ruang negatif kan. Jadi nanti diperoleh hukum Gauss ya. Hukum Gauss menyatakan bahwa ini harusnya saya ulangi ya, ini harusnya rangkap 2 ini ya. Tapi nggak tahu kok pakai rangkap 1. Ya harusnya rangkap 2 ya, karena luasan ini ya. Terus ini harusnya bukan kotak tapi lingkaran ini ya, nggak benar ini. Harusnya pakai. Jadi ada 2 kesalahan di sini ya. 1 harusnya rangkap 2. 2 harusnya pakai lingkaran bukan kotak gini ya. Tadi kan integral permukaan tertutup pakai lingkarannya. Nggak apa-apa lah, anggap aja benar ya. Jadi menurut hukum Gauss mengatakan bahwa fluk ya, fluk listrik ya, pada permukaan tertutup ya, itu nanti sama dengan muatan yang ada di dalam permukaan tertutup tersebut, enclosed kan di dalam ya, enclosed. Jadi muatannya di dalamnya dibagi epsilon 0. Epsilon 0 itu apa? Kalau dia ruang hampa ya, permitivitas ruang hampa. Itu gitu ya. Nah, ini hukum Gauss nanti ya. Bahwa flux listrik yang melalui permukaan tertutup sama dengan jumlah ya. Jumlah muatan yang ada di dalam permukaan tertutup dibagi ini permitivitas ruang hampa ya. Ya. Jadi itu, nanti kita pelajari. Tapi nanti kita hanya membatasi yang simetri ya. Yang enggak simetri tidak gitu ya. Nah, ini ya. Kembali ke persoalan tadi nih sepertinya ya. Hitung flux listrik di permukaan api. Ya, tadi kan sudah saya kasih tahu ya. Oh, ini ditambah muatan ya, ditambah muatan. Tadi kan cuma ada muatan ini ya. Ini ada muatan ini, ada muatan ini ya. Oke, jadi yang pertama ini permukaan A. Permukaan A itu ini ya. Berapa flux listriknya? Ya tadi kan di hukum Gauss mengatakan ini tadi ya. Ini loh. Flux listrik yang melalui permukaan tertutup sama dengan jumlah ini ya. Jumlah muatan tertutup dibagi epsilon 0. Tinggal kita lihat aja jumlahnya berapa nih. Di dalam permukaan A ini ada berapa muatan? Ada 3 muatan kan ini kan ya. Ini plus 2Q. Terus apa ini? Plus Q. Terus ada minus Q. Coba kalian jumlahkan. Plus 2Q, plus Q, minus Q. Jawabannya apa? Plus 2Q, plus Q, minus Q. Jawabannya adalah plus 2Q kan ya? Ya. Ya, jadi kalau untuk jawab A, jawabannya adalah plus 2Q per epsilon 0. Permukaan A lah ya. Permukaan K, A itu kan ada ini plus 2Q, plus Q, plus Q. Tadi sudah saya jumlahkan ya, jawabannya plus 2Q. Jadi plus 2Q per epsilon 0. Tadi lo jawab. Tanya hitung flux metalistik. Flux metalistik itu ya ini, yang ini loh, yang pakai rumus ini loh. Ini namanya jumlah ini ya. Jumlah flux, jumlahnya kan pakai integral. Integral itu kan jumlah ya. Karena kontinu ya, pakai jumlah. Jadi itu. Kemudian kalau yang permukaan B. Permukaan B ini kan. Nah ini coba lihat. Permukaan B kan. Ada berapa muatan di permukaan B ini? Ada 2 ya. Itu apa? Plus 2Q sama minus Q. Kalian jumlahkan berapa itu? Plus 2Q minus Q. Jawabannya apa? Plus Q ya? Kan? Ya. Jadi untuk permukaan B jawabannya adalah plus Q per epsilon 0. Karena apa? Karena ini tambah ini kan ya. Oke. Udah kejawab ya. Sekarang permukaan C. 0. 0. Kenapa kok 0? Ya ini kan. Ini ketemu ini ya. Ya benar, jawabannya 0. Karena plus Q dan Q 0. Benar. Sekarang permukaan D. Permukaan D itu ini. Jawabannya apa? Iya benar.
Tapi jangan lupa ada epsilon 0 ya. Kalian nanti kelupaan epsilonnya lupa. Jadi jawabannya itu ini. Totalnya dibagi epsilon 0 ya. Jangan lupa menyebutkan ininya. Jadi kalau saya ulangi, kalau di A itu adalah ini kan, berarti apa? Plus 2Q per epsilon 0. Kalau di B ini kan ini ya, berarti apa? Plus Q per epsilon 0. Kalau di C 0 ya. Kalau di D ini minus Q per epsilon 0 itu ya. Gampangnya gitu ya. Gampang itu. Kemudian berikutnya ya. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik. Bentar, ini maksudnya apa ini? Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik. Oke ya. Jadi sepertinya ini ada muatan listrik ya. Apa ini? Permitivitas. Oke, ini. Ah, ini penggunaan ya, penggunaan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik. Ya, ceritanya gitu ya. Jadi sekarang penerapannya. Tadi hukum Gauss-nya kan sudah sampai sini kan sudah selesai ya, teorinya ya. Sekarang penerapannya ya. Ini yang penerapannya nih yang banyak ini. Ya, jadi kita gunakan rumus tadi ya, integral EdA per Q epsilon 0. Ya, EdA, E-nya konstan ya, sehingga bisa dikeluarkan ya. Untuk seluruh permukaan ini. Jadi ini ceritanya mau saya integralkan ke permukaan ini gitu ya. Kenapa kok di sini E-nya bisa keluar dari integral? Karena E-nya konstan. Alasannya apa? Ya kan jaraknya sama. Kan medan listrik kan bergantung sama jarak dari muatannya ya. Kalau semakin jauh semakin kecil ya, semakin dekat semakin besar. Lah kalau di sekitar sini ini kan jarak permukaan dari apa ini, dari medan listriknya kan sama semua ya, sini sama. Kalau gambarnya benar ya, gambarnya lingkaran kan gitu ya. Nah, sehingga nanti E-nya bisa keluar dari integral, konstan ya. Lalu kemudian integralnya dA ya, A ya. Oke lah, katakanlah gitu ya. A itu apa sih? Permukaan bola. Permukaan bola itu apa kan? 4πr kuadrat ya. Sehingga kalau gitu EA berarti kan E 4πr kuadrat. Ya, gitu kan. Lah, itu ya, sudah. Jadi integralnya bisa kita selesaikan dengan gampang ya. Kenapa? Karena permukaan bola. Kalau nggak permukaan bola ya nggak segampang itu ya. Makanya nanti kita hanya membatasi permukaan bola ya, karena permukaan bola itu gampang. Kita ganti aja dengan kubus, wah sudah rumit itu. Karena kenapa yang jadi rumit ya? Karena kubus itu kan nanti jarak dari muatannya kan beda-beda ya. Tapi kalau lingkaran atau bola kan jaraknya sama, sehingga bisa keluar dari integral. Tapi kalau dia kubus nggak bisa. Kan A-nya kan tidak sama di setiap permukaan kubus. Ya. Itu alasannya ya. Kenapa kok kita hanya membatasi diri pada permukaan bola. Lalu ini kan 4πr kuadrat. Nah itu kan sama dengan ini ya, Q per epsilon 0. Nah, Q per epsilon 0. Sehingga kalau gitu, ini loh kalau kita lihat. Jadi kalau E 4πr kuadrat sama dengan Q per epsilon 0 menurut hukum Gauss ya, maka kalau gitu E sama dengan 1/4π epsilon 0 apa Q per R kuadrat. Ya, ini adalah hukum Coulomb. Ya, jadi kembali ke hukum dasarnya ya, hukum Coulomb. Hukum dasarnya kan ini, hukum Coulomb ini kan. Lalu dikembangkan menjadi apa? Hukum Gauss ya. Jadi maksudnya itu Urian ini menjelaskan bahwa untuk kasus sederhana ya, yaitu permukaan bola, maka nanti hukum apa ini? Hukum Gauss itu nanti akan menjadi hukum Coulomb. Gitu ya, kira-kira ya. Ini banyak materinya ya, sampai segini. Ya, enggak apa-apa lah. Apakah hukum Gauss lebih fundamental daripada hukum Coulomb? Ya, jadi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih dasar ya, mana yang lebih mendasar, mana yang merupakan fundamennya ya, atau istilahnya kalau rumah pondasinya ya, apakah hukum Gauss, apa hukum Coulomb?
Jawabannya Pak, tidak ya. Di sini kita menurunkan hukum kolom untuk muatan titik dari hukum Gauss. Gitu ya. Sebagai gantinya seseorang dapat memperoleh hukum Gauss untuk distribusi muatan umum dari hukum kolom. Kedua hukum itu setara. Gitu ya. Kemudian hukum Gauss memberikan kita cara mudah untuk memecahkan beberapa masalah yang sangat simetri dalam elektrostatika. Oke ya. Ini juga memberi kita wawasan luas tentang medan listrik di dalam dan pada keruton dan di dalam lubang yang berada dalam logam. Jadi maksudnya itu gini, mana yang lebih fundamental antara hukum Gauss sama hukum kolom? Jawabnya itu sama-sama fundamental ya, sama-sama fundamennya ya. Cuma yang perlu saya garis bawahi bahwa hukum Gauss itu merupakan pengembangan dari hukum kolom ya. Jadi sepertinya kan hukum kolom lebih mendasar daripada hukum Gauss, tapi tidak seperti itu ya. Jadi sama-sama mendasar. Cuma kalau dari asal usulnya hukum kolom lebih dulu muncul ya. Setelah itu dikembangkan hukum Gauss gitu ya. Tapi sama-sama mendasarnya. Artinya mereka saling melengkapi ya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum kolom bisa dikerjakan oleh hukum Gauss ya. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi istilahnya itu saling melengkapi ya. Sama-sama fundamental. Cuma kalau dari asal usulnya ya memang hukum kolom yang lebih dulu muncul ya. Hukum Gauss kan pengembangannya. Terus kemudian ya, hukum Gauss. Jadi kalau kita menggunakan hukum Gauss ya, itu ada dua hal yang dihitung. Pertama itu menghitung fluknya, ya. Yang kedua ini menghitung ini ya, muatan yang ada di dalam itu ya. Jadi itu ya. Jadi ada dua hal, ada dua apa ya? Ya dua hal yang harus dihitung ya. Mencari fluknya dan mencari ini muatan yang ada di dalam permukaan tertutup tadi ya. Tapi sekali lagi ya, hukum Gauss itu terbatas untuk apa? Bukan terbatas sih, hanya bisa diterapkan ya kalau permukaannya itu simetri. Ya, jadi simetri itu artinya kan apa namanya? Ada ininya, ada kesamaan antara kiri, kanan, atas, bawah, dan seperti itu ya. Bisa kayak di matematika itulah, simetri itu kan sifat ini ya. Ada apa ya? Kesamaan ya. Kiri, kanan, atas, bawah. Seperti itu ya. Nah, ini ya, ini tips-tipsnya ya. Penerapan dari hukum Gauss. Jadi yang pertama itu pilih permukaan Gauss ya. Yang pertama ya, jadi pemilihan permukaan Gauss-nya. Jadi kalau di sini permukaan Gauss-nya kan silinder ini ya, permukaan silinder. Kemudian hitung fluk ya, yang melalui permukaan Gauss. Kalau ini permukaan silinder ya. Ya tadi kan saya katakan bahwa nanti kita harus menghitung ininya ya, menghitung fluknya ya. Hukum Gauss-nya kan fluk sama dengan muatan yang ada di dalam permukaannya dibagi epsilon 0 ya. Kemudian berikutnya baru kita cari E-nya. Jadi ada empat tahapan ya. Tahapan pertama itu memilih permukaan Gauss-nya. Ya, permukaannya. Yang kedua baru kita hitung fluknya. Yang menembus ya. Fluk yang melalui permukaan. Kemudian baru kita gunakan hukum Gauss-nya ini ya. Lalu baru kita tentukan E-nya. Ini adalah langkah-langkah menghitung medan listrik menggunakan hukum Gauss. Seperti contoh di sini ya. Di sini ya. Kalau ini kan ada dua permukaan ya. Ada permukaan datar sama permukaan silinder. Nah ini di soal ini kita pilih permukaan silinder ya. Ini kan. Dalam hal ini kita pilih nih permukaan silinder. Oke. Kemudian kita mau hitung fluknya. Fluk yang menembus permukaan silinder. Ya. Fluk yang menembus permukaan silinder. Itu bagaimana ya? Nah ini. Nah ini kan permukaan silinder kan ada tiga permukaan ya ini ya. Ada permukaan apa ini? Permukaan yang sana ya.
Permukaan kiri, permukaan kanan, sama permukaan selimutnya ini ya. Jadi ada 3 permukaan. Nah, kalau seperti ini, seperti ini, berarti kan dia tidak menembus ini kan. Garisnya ini loh. Jadi ceritanya itu gini loh. Ceritanya ini ada muatan. Ya. Muatan positif ya. Ini muatan luasan ya. Makanya pakai sigma ya. Sigma ini berarti permukaan luasan. Jadi permukaan yang berada di dalam luasan berbentuk ini ya. Berbentuk permukaan datar ini loh. Ini ya. Maka nanti garisnya ya ini keluar dari luasannya ini ya. Ini kan ke sana sama ke sana ya. Karena muatan plus ini ya. Ini kan plus semua ini ya. Nah, nanti otomatis garis ini akan menembus ya. Kalau di sini permukaan silinder yang ini kan, yang sebelah sebelah kanan. Yang sebelah sana menembus yang sebelah kiri. Jadi dari 3 permukaan silinder itu yang ditembus itu cuma permukaan ini, permukaan apa? Istilahnya kalau saya umpamakan dia botol gitu ya. Jadi permukaan alas sama permukaan tutupnya ya. Sini katakan di sini alas, ini tutup ya. Sementara permukaan botolnya ya, apa ini permukaan apa? Silindernya tidak ya. Gitu. Makanya di sini ada dikali 2 ini ya. Karena ada 2 permukaan ya, permukaan yang kiri, yang lingkaran ini loh ya. Yang ini kan kanan ini. Jadi itu. Ya, sehingga nanti ini muatannya kan ini ya. Sehingga nanti kalau tanya berarti kan nanti tinggal dibagi 2A nanti ya. Jadi nanti ini kan 2A kali epsilon 0 ya. Sementara kalian tahu bahwa Q itu kan apa? Q itu kan maaf, sigma itu apa? Sigma itu kan Q per A ya, sigma ini loh. Sigma itu kan Q per A ini loh. Q per A itu kan sigma ya. Q per A. Jadi nanti apa? Sigma per 2 epsilon 0. Nah, nanti jadinya ini nanti ya. Ini adalah medan listriknya ya. Jadi medan listriknya, jadi dia ini mengatakan bahwa medan listrik pada apa ini, pada yang dihasilkan ya oleh muatan pada lempengan ya, itu adalah sigma per 2 epsilon 0, maksudnya itu gitu ya. Jadi hukum Gauss ini diterapkan untuk menghitung medan listrik ya yang dihasilkan oleh permukaan datar. Jawabannya itu ini kan, sigma ini dibagi 2 epsilon 0. Ya, itu ya. Nah, ini penerapan dari hukum Gauss ya. Bisa menggunakan ini datar ya, bisa datar. Kalau tadi kan silinder ya. Silinder bisa juga bola ya. Ya. Jadi nanti ada kerapatan muatan ya. Ada kerapatan muatan, permukaan Gauss, medan listrik sama fluknya. Jadi kalau ini kan ini ya kerapatan muatan kalau bergantung hanya pada jarak radial dari titik pusat. Oke. Ini kan bergantung pada sumbu ini ya. Kalau ini bergantung pada jarak tegak lurus dari bidang ya ini ya. Ini kalau bidang datar ya. Jadi kalau ini bola ya bola ya. Kalau silinder ya silinder. Kalau datar berarti apa ini? Bisa silinder, bisa sumbu tegak lurus ya. Ya tergantung ini ya, tergantung apa? Tergantung kondisi lah gitu ya. Kemudian mencari nilai konstannya ya, biar nanti ngitungnya gampang ya, biar nanti keluar dari integral. Kalau nggak konstan kan nggak bisa keluar dari integral ya. Jadi kita cari pada permukaannya ya, di mana nanti cos-nya itu bernilai 1 ya. Itu kalau apa? Kalau searah ya. Kalau tegak lurus ya 0 gitu ya. Ya kayak. Oke, mungkin ini masih membingungkan ya. Jadi kalau mau membahas ini akan bingung ya. Akan lebih jelas kalau kita langsung melihat contoh-contoh persoalannya ya. Ya, jadi nanti arah ngikuti ini ya. Cuma kalau saya jelaskan ini nanti kalian tambah bingung ya. Lebih baik saya langsung ke persoalannya ini aja ya. Nah, ini. Ya kayak ini ya. Ini contoh ya. Ini masih jelaskan ini ya. Cuma dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar ya. Ya kayak ini kan kasusnya bola ya. Nah ini kasus yang ini kan. Kasus yang bola ini kan ya. Nah kalau tadi ini kan ini ya. Yang tadi barusan saya bahas ini ya. Ini kan untuk silinder ya. Yang ini tadi ini.
Yang silinder ini ya. Nah ini untuk yang garis ya. Nanti ini belum kita bahas ya. Jadi yang sudah kita bahas kan ini sama ini ya. Nanti ini nih pembahasan lanjutannya ya. Jadi ini muatannya pada garis ini. Terus kita menggunakan apa ini? Permukaan gauss berbentuk silinder ya. Oke, nanti aja deh. Kemudian implikasi hukum Gauss untuk konduktor. Jadi perlu saya jelaskan lagi ya. Apa sih yang membedakan antara konduktor sama isolator? Coba saya tanya itu dulu ya. Coba kalau mau jawab, coba sebutkan ini nama sama NPM ya. Apa bedanya antara konduktor sama isolator? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan dari departemen apa? Nama sama. Muhammad Zainal, NRP 5008-201-18 dari Teknik Kimia. Teknik Kimia. Kalau konduktor itu setahu saya benda yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Kalau isolator sebaliknya, dia tidak bisa mengantarkan listrik dengan baik. Oke, itu kan kalau kita kaitkan dengan ini kan, apa itu listrik mengalir ya? Ya benar. Oke. Kalau kaitkan dengan listrik mengalir itu konduktor itu kan bisa mengalirkan listrik. Kalau isolator kan nggak bisa. Tapi kalau kita kaitkan dengan yang kita bahas ini, kan kita ini bahas elektrostatis ya. Jadi listrik tidak mengalir atau listrik diam ya. Jadi ada sedikit yang perlu kita sesuaikan ya antara yang listrik yang tadi yang dijawab sama siapa tadi? Rizal ya. Zainal ya. Ya itu kan kaitannya dengan listrik mengalir ya, atau listrik dinamis ya. Nanti kita bahas di bab 3 ya. Untuk bab 1 dan bab 2 kita masih bahas elektrostatis. Jadi kalau di elektrostatis ya, ini perlu saya tegaskan karena nanti di soal itu nanti sering ditanyakan itu ya. Jadi kalau kaitannya dengan elektrostatika konduktor itu berarti muatannya ya, kan dia bisa gerak ya. Jadi kalau ada muatan gerak ya, saya taruh di dalam konduktor ya, maka nanti muatan itu kan, jadi gini, gampangnya itu, katakanlah saya kasih muatan plus ya. Muatan plus dan muatan plus itu terjadi apa? Tolak menolak. Nah, tolak menolak. Iya, benar, tolak menolak, benar. Jadi kalau ada sebuah muatan saya taruh di dalam sebuah ruangan ya, dia kan saling tolak. Kalau saling tolak, maka dia akan saling menjauhkan itu ya, satu sama lain. Jadi kalau misalkan dia saya taruh di dalam sebuah kotak ya, kotak berbentuk kubus gitu kan ya, maka nanti muatan tersebut nanti akan berada di luarnya, di permukaan kubus. Di dalam kubusnya nggak ada muatan. Ya, kenapa? Karena mereka saling tolak. Itu yang terjadi pada konduktor ya. Jadi saya katakan sekali lagi ya, kalau pada konduktor itu muatan berada di permukaannya. Alasannya kenapa? Karena muatan tersebut saling tolak ya. Sementara dia bisa bergerak kan itu ya. Tapi akan lain kalau dia itu kubusnya berbentuk isolator. Nah, kalau ada isolator saya kasih muatan ya, maka muatannya tersebut itu tidak bisa gerak kan ya. Kan isolator tadi kan nggak bisa gerak ya. Maka muatan nggak bisa lari ya. Meskipun mereka saling tolak, tapi mereka nggak bisa saling menjauh ya. Karena terikat ya. Terikat pada ininya, pada atom-atomnya ya. Atom isolator kan itu ya. Jadi gampangnya inilah. Biar kalian saya nggak terlalu bertele-tele ya. Jadi gini. Kalau di dalam konduktor ya, muatan listrik itu hanya ada di permukaan. Ya, muatan listrik plus minus itu munculnya ada di permukaan. Di dalam konduktor itu tidak ada muatan listrik. Itu yang perlu kalian mengerti ya. Karena ini berkaitan dengan kalian menjawab soal nanti ya. Tapi kalau di dalam isolator ada semua. Di dalam ada muatan listrik, di luar ada muatan listrik. Di dalam bendanya maksudnya ya. Jadi kalau bendanya berbentuk konduktor, muatannya hanya ada di permukaan. Itu aja yang perlu saya jelaskan untuk konduktor isolator kaitannya dengan elektrostatis ya.
Ya ini ya. Ini loh yang dikasih warna merah itu loh. Untuk konduktor bermuatan dalam situasi statis, semua muatan berada di permukaan konduktor, gitu ya. Ya. Untuk konduktor bermuatan, ya jadi akibatnya apa? Akibatnya di dalam konduktor medan listriknya 0, ya, gitu ya gampangnya ya. Karena di dalam tidak ada medan listrik, itu. Ya, jadi ini menjelaskan ya, kenapa kok sama dengan 0 di dalam sebuah konduktor, ya jawabannya jelas kan, muatannya ada di luar semua ya, sehingga di dalam tidak ada medan listrik, wis gampangnya gitu aja deh. Ini ya, ini apa ini? Ini adalah karena E di dalam bagian dalam konduktor adalah netral, misalnya dapat nomor. Setiap muatan berlebih akan berakhir di permukaan. Ya, jadi gitu ya. Jadi nanti akibatnya itu medan listriknya hanya ada di permukaan ya, keluar dari permukaan gitu ya. Ini apa sih bedanya ini? E-nya 0 pokoknya ini. Ya, kalau kalian cermati ini ya, ini katakanlah permukaan konduktor ya. Maka nanti medan listriknya kan keluar ini ya, keluar dari permukaan gitu ya. Sehingga nanti rumusnya ini, sigma per epsilon 0 ya. Beda dengan yang tadi ya, ini perlu saya jelaskan ini. Kalau tadi kan ada kata 2 ya, tadi loh. Ini kan E sigma per epsilon 0 ya. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan yang plat tadi ya. Mana tadi plat tadi? Nah, beda dengan yang ini kan. Kalau ini kan ada 2. Kenapa? Karena medan listriknya ke kiri dan ke kanan ya. Inilah dibagi 2 kan, ada yang ke kiri ada yang ke kanan. Tapi kalau yang ini ya ada kiri kanan, maka dibagi 2 ini loh. Sigma per 2 epsilon 0. Tapi kalau yang tadi itu ini cuma 1. Kenapa? Karena medan listriknya hanya ke sana ya. Yang ke sebelah sana nggak mungkin karena di dalam ya, ini kan di dalam. Ini kan sebagai separuh nih ya. Jadi arahnya ke arah keluar ya, ke arah dalamnya nggak mungkin karena di dalam itu kosong, tidak ada muatan listrik karena konduktor ya. Jadi ini kayak bagian dari ini loh, permukaan bola lah. Melengkung ke sini nanti ya. Melengkung sini. Jadi yang ke arahnya sana. Yang ke arah sininya nggak ada. Dalam sebuah properti konduktor ya, dalam sebuah konduktor ada banyak elektron yang bebas bergerak. Nanti penjelasan tadi ya. Tadi penjelasan saya tadi itu. Yang saya singgung tadi ya. Jadi intinya tuh karena muatannya itu sama, terjadi saling tolak ya, sehingga muatannya itu akan bergerak ke permukaan ya. Maka akibatnya di dalam konduktor itu medan listriknya 0 kan gitu ya. Sehingga konduktor melindungi rongga di dalamnya dari medan listrik. Ya, jadi nanti akibatnya kalau ada rongga ya, kalau ada rongga maka nanti di dalam rongga itu tidak ada medan listrik gitu ya. Maksudnya itu gitu, karena di dalam ya. Kemudian apa? Garis medan listrik yang menghubungkan permukaan konduktor pada sudut yang tepat ya. Jadi sudutnya itu kita ini kan, apa itu? Ya sudutnya 0 derajat ya. Memang kita buat supaya simetri itu ya tadi ya. Konduktor dapat, ya cara pemuatannya apa ya? Tinggal disentuhkan dengan logam ya. Jadi dihubungkan dengan kabel gitu ya, logam. Cara memberikan muatan kan konduktor ya, gampang memberi muatannya. Beda dengan isolator harus digosok gitu ya. Kalau konduktor enggak usah, tinggal disentuhkan logam itu dia sudah bermuatan listrik. Kalau isolator harus digosok gitu ya. Menghubungkan sebuah konduktor disebut. Jadi kalau kita hubungan dengan tanah maka nanti konduktornya menjadi
tidak bermuatan ya, netral ya. Istilahnya grounding ya. Jadi contoh penerapannya ya itu pada apa itu penangkal petir itu ya. Penangkal petir kan dihubungkan dengan tanah menggunakan kawat logam ya, kabel logam ya. Itu disebut dengan nama grounding. Grounding itu maksudnya itu menetralkan dengan tanah. Nah ini cara-cara pemberi ya kayak gini loh. Ini kan ada konduktor bermuatan listrik plus ya. Maka nanti bentuk garis-garisnya seperti ini nanti ya. Ini apa ini? Ini nggak ada keterangannya ini apa ini. Oh, mungkin ini cerita sendiri ya. Jadi kalau ini kan bagaimana kalau sebuah konduktor diberi muatan positif, maka nanti muatannya ada di permukaan gitu loh ceritanya ya. Permukaannya ngumpul di permukaan, di dalam ini kosong ya. Ini sama, cuma dia dikasih muatan negatif ya. Muatan negatif apa plus ini ya? Negatif kayaknya ya. Oh ya. Ya, jadi kayaknya ini kan konduktor ya. Konduktor dihubungkan dengan ini. Sebuah batang bermuatan listrik. Ya. Maka nanti muatan negatifnya masuk ke dalam konduktor ketika batangnya dijauhkan, maka nanti muatan minusnya nyebar di permukaan gitu ya. Maksudnya itu gitu tuh ya. Jadi ini pemberian muatan pada konduktor ya. Jadi tinggal disentuhkan aja sudah ini muatan listrik. Karena dia konduktor. Ini sama kayak yang di sini ya, cuma dia dihubungkan dengan ground ya. Dihubungkan dengan tanah ya. Inilah ada kabel penghubung dengan tanah ini ya. Jadi kalau di-groundkan ya, maka nanti kalau ini kan dikasih muatan ya. Ya, maka nanti kalau dikasih apa ini bedanya ini? Nggak jelas ini apa ini. Ya pokoknya ini ground itu nanti akan mengalirkan muatan listrik ya. Jadi ini kan ada garis ini ya. Cuma ini nggak jelas maksudnya apa ini ya. Nggak ada penjelasannya ini ya. Jadi intinya sih atau mungkin ini tebakan saya ya. Tebakan saya itu sih gini sih. Tebakan saya sih gini. Ini ceritanya ini sepertinya sih kalau tadi pemberian muatan dengan cara menyentuhkan ya, ini tidak dengan cara menyentuhkan, tapi mendekatkan ya, mendekatkan tapi dihubungkan dengan ground gitu loh. Jadi ada dua cara ya. Kalau ini kan disentuhkan langsung, ini didekatkan tapi dihubungkan dengan ground itu juga bisa ya. Jadi nanti muatannya berasal dari ground, lalu dilepaskan ya. Setelah dia bermuatan, kontaknya dengan ground itu dilepaskan ya. Ini dugaan saya ini ya. Tapi nggak ngerti maksudnya apa. Kemudian kalau yang kedua ini adalah apa ini? Kalau ada medan listrik, ya kalau ada, oh apa? Oh ini medan listrik ini ya. Ada medan listrik atau gimana? Sepertinya ini ada medan listrik dari luar ini ya. Jadi kalau ada medan listrik dari luar yang kena pada konduktor ya, maka nanti konduktornya akan mengalami yang namanya ini apa ya, polarisasi ya. Jadi di bagian yang sebelah kiri ya, itu dia negatif, di sebelah kanan itu positif. Kenapa kok begitu ya? Karena muatan negatif itu kan kalau menurut yang kemarin itu kan ya, muatan negatif itu kan ditarik ya, menjauhi medan listrik ya. Sementara muatan plus itu ditarik menuju ya. Jadi gitu. Jadi arah medan listriknya kan dari kiri ke kanan ya. Ya, maka muatan plus akan ke kanan. Muatan minus akan ke kiri ya. Karena gaya kolom kemarin kan, gaya kolom mengatakan bahwa muatan plus searah medan listrik, muatan minus berlawanan medan listrik. Maka nanti terjadi kalau ada sebuah konduktor
didekatkan dengan berada dalam medan listrik ya, maka nanti yang sebagian sebelah sana ya, dalam hal ini kiri minus, yang sana plus. Gitu ya. Dan ini nanti menyentuhnya medan listrik ke permukaan konduktor tegak lurus ini ya, ini tegak lurus ini. Nah di dalam nol ya, iya gimana? Saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang gambar itu. Gambar yang mana? Yang ini ya? Iya, yang bola itu. Menurut saya yang ada 2 biji itu kan awalnya bola disentuhkan dengan suatu benda negatif. Iya. Terus terjadi pengumpulan di pojok ini ya Pak. Nah setelah itu ketika bendanya itu dilepas, dia akan menyebar secara merata. Nah lalu untuk yang gambar. Ya kalau yang ini saya, ya yang ini jelas ini ya. Jadi kalau yang saya bingung itu yang ini loh. Iya Pak, kalau yang sebelah kanan ini setelah saya zoom gitu ya Pak, itu disentuhkan dengan positif negatif. Iya. Lalu yang di kiri atas itu positif, di kanan bawah itu ada negatifnya Pak. Kalau misalkan panjang. Oh di zoom ya. Jadi yang ini muatannya apa ini? Nah lalu itu kan ada grounding ya Pak. Ya grounding. Itu negatifnya turun semua, habis itu positifnya nggak hilang gitu, tersisa positifnya doang. Iya. Ya, masalahnya nggak ada penjelasannya. Itu dari zoom ya. Di zoom ya, diperbesar ya. Ya mungkin. Iya, saya perbesar gitu. Ya, jadi kelihatan ya. Ini nggak saya perbesar. Jadi saya nggak apa ini? Maksudnya apa nggak? Jadi sebetulnya disentuhkan ya berarti ya, bukan didekatkan ya. Betul, Pak. Iya. Kemudian berikutnya ini ya. Gambar menunjukkan penampang 3 silinder ya, masing-masing dengan muatan total yang sama. Kali lagi sama ya. Urutkan ketiganya menurut medan listrik di permukaan Gaussian dari yang terbesar ya. Jadi ini ada 3 silinder. Muatan totalnya sama. Jadi Q-nya sama ya. Q-nya sama semua. 1, 2, 3. Cuma ini kan bedanya di masalah jari-jarinya ya. Jari-jarinya beda ya. Urutkan ketiganya menurut medan listrik di permukaan Gaussian dari yang terbesar. Jadi mana medan listriknya yang terbesar dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kira-kira menurut kalian jawaban apa ya? Apakah yang A ini? Yang A ini kan 1 besar, yang ini paling besar ya. Ini sedang, ini kecil ya. Kalau ini sebaliknya ya, dibalik ini ya. Jadi yang ini besar, atau sama semua? Ini tebak-tebakan aja ya. Kan kalian belum tahu penjelasannya ini ya. Kalau menurut kalian apa? Jawaban apa? A, B, atau C? Ditebak aja ya. Karena saya belum jelaskan teorinya ini. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Sebutkan nama sama departemennya. Nebak aja. Soalnya teorinya belum saya jelaskan itu ya. Bisa menjawab, Pak? Ya, apa jawabannya? Kan secara departemen fisika kalau feeling saya sih yang A, Pak. Jawabannya yang A? Iya. Berarti kalau A berarti kan 1 paling besar ya? Iya. Atau ada pendapat lain? Jadi ada yang tadi siapa namanya? Nama sama Iya, Pak. Dan secara dari fisika, Pak. Dari fisika. Jawabannya A ya? Iya. Tapi kalau salah maaf ya, Pak. Hah? Saya izin menjawab. Kalau salah maaf. Enggak apa-apa, ini nebak kok. Nebak kan bisa. Gimana? Kalau saya Farhan Ali Hasbi dari fisika juga. Menurut fisika saya juga. Yang B, Pak. Dari yang B. Sebaliknya berarti ya? Kebalikannya ya? Berarti yang besar yang ini ya? Iya, dari yang paling besar dulu. Apa ada yang jawab C? Enggak ada ya? Jadi kemungkinannya kalau enggak A ya B ya? Ya, karena saya belum jelaskan teorinya ya kalian nggak salah, kalian jawab A pun juga nggak salah, jawab B pun juga nggak salah. Terus yang benar yang mana ya? Jadi nanti kalau ini kan gambarnya muatannya sama ya. Muatannya sama ya.
Terus ditanyakan apa ini? Ditanyakan medan listriknya, gitu ya. Ini sudah dibahas belum ya? Oke ya. Jadi untuk jawab ini ya, kita harus tahu dulu medan listrik yang dihasilkan oleh apa ini? Silinder ya. Kan silinder ya. Nah, itu nanti baru bisa jawab ya. Kalau kalian jawab A pun juga saya nggak bisa menyalahkan, kalian jawab B itu saya nggak bisa menyalahkan. Coba ya, mungkin di sini udah dibahas belum? Medan listrik. Mungkin coba saya ini dulu ya. Nanti akan tahu kalian. Mudah-mudahan bisa. Nggak dibahas ya. Ini bola ya, silinder ya. Coba cari silinder ya. Oh, isolator. Nggak dibahas ya. Nah ini nih, ada. Nih ya. Kelihatan ya? Warna merahnya loh. Ini loh ya. Di kotak merah ini ya. Coba medan listriknya oleh silinder itu bagaimana? Ini loh. E ya. Sama dengan apa? Lambda per 2pi epsilon 0 R. Jadi dia hanya bergantung sama apa? Lambda ya. Lambda sama R. R itu bukan jari-jari silinder loh ya. Saya ulangi lagi, R itu bukan jari-jari, tapi R itu jarak ya. R ini loh. R ini jarak dari pusat silinder. Jadi bukan jari-jari silinder. Terus lambda itu apa? Lambda itu kan muatan persatuan panjang. Jadi muatannya dibagi panjang silinder gitu ya. Ya, jadi ini ya. Jadi rumusnya ini, E sama dengan lambda per 2pi R epsilon 0. Jadi hanya bergantung sama lambda sama jarak dari pusat dari sumbu silinder ya. Oke ya. Nah, sekarang kembali ke persoalan tadi ya. Nah, ini kan. Ini kan yang beda masalah apa sih? Masalah jari-jari silindernya kan. Ini jari-jari silindernya kecil, ini sedang ya, ini besar gitu ya. Ya. Padahal tadi rumusnya kan apa? E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 R ya. Jadi hanya bergantung sama R. R itu apa? Jarak. Jadi misalkan di sini ya. Jadi dia hanya bergantung jarak titik ini dari pusat silinder. Gitu ya. Jadi tidak berkaitan dengan apa? Jari-jari silinder gitu. Ya. Jadi yang bergantung sama panjang silinder ya, bukan jari-jari ya. Jadi saya katakan, saya ulangi ya. Jadi medan listrik oleh silinder ya, itu hanya bergantung sama panjang silinder. Panjang silinder saja, tidak bergantung sama apa jari-jari silinder. Kalau R tadi itu apa? Jarak ya, jarak titik pengamatan dari pusat silinder. Jadi kalau itu sudah ketebak ya jawabannya apa? Jawabannya yang C ini ya. Semuanya sama. Ya, karena hanya bergantung sama panjang silinder. Rumusnya tadi itu ya. Rumusnya tadi itu. Loh kok bisa begitu ya? Nanti biar dijelaskan pakai hukum Gauss ya. Kok bisa begitu ya? Ini loh. Kan hanya bergantung sama ini. Apa ini? R kecil ini bukan jari-jari silinder tapi jarak titik pengamatan dari pusat sumbu silinder ya. Sumbu silindernya. Lambda ini apa? Muatan persatuan panjang silinder maksudnya ya. Jadi itu oke. Terus apa lagi? Oh, waktunya mau habis ya. Masih ada berapa slide ini? Ini sudah kejawab ya. 10 lagi ya slide-nya. Ini, apa yang terjadi jika kita menambahkan muatan di dalam konduktor berongga? Nah, ini. Ini saya kasih muatan plus. Apa yang terjadi? Maka nanti muatan di sini 0 ya. 0 kan. Jadi pemuatannya hanya ada di permukaan dalam sama permukaan luar. Tadi kan saya katakan ya. Konduktor itu muatannya hanya ada di permukaan. Di sini ada 2 permukaan ya. Permukaan dalam, permukaan luar. Di dalam 0 ya, di sini loh. Di sini 0 ya. Terus di sini nanti akan timbul muatan apa? Di sini akan timbul muatan negatif.
Kenapa? Karena ini plus ya. Ini plus, maka di sini ada muatan negatif ya. Yang di bagian luar nanti ada muatan plus. Terus jumlah plus dan min harus sama, 0 ya. Kenapa? Karena tadi kan netral ya. Itu yang disebut dengan nama muatan induksi gitu. Jadi intinya itu. Jadi kalau ada muatan plus saya taruh di dalam konduktor yang tadinya netral, maka nanti akan terpecah tadi ya. Terpecah ya, istilahnya itu terpolarisasi ya. Di bagian dalam permukaan negatif, di bagian luar plus kan prinsipnya tadi kan muatan berlainan saling tarik, muatan berlawanan saling tolak. Tapi kalau ini saya ganti muatan negatif terjadi sebaliknya. Kalau muatan di dalam rongga ini negatif, maka nanti yang di bagian dalam ini bermuatan plus dan di bagian luar muatan plus. Tapi jumlahnya sama ya, supaya netral ya. Itu yang terjadi ya. Saya buat singkat aja deh. Terus sekarang apa ini? Kabel koaksial. Nah ini yang agak lain ya. Karena di sini kan apa ini konduktor? Apa ini pertanyaannya ini? Jelaskan E mengarah keluar, jelas E mengarah keluar dan amplitudenya hanya amplitude bergantung pada R. Oh, maksudnya itu gini loh. Kalau tadi itu kan bola ya. Sekarang ini silinder ya. Jadi kalau bola tadi kan medan listriknya kan ke arah luar, ini juga sama, ke arah luar tapi ke arah yang ini ya. Ke arah selimut silindernya itu tadi ya. Gitu. Nah, kayak ini loh. Apa nih? Oh, ada yang ini. Ya. Ya. Jadi gini, biar nanti kalian nggak bingung ya. Antara R jadi gini, kalau di soal nanti biar kalian nggak bingung ya. R kecil itu menyatakan jarak titik pengamatan dari pusat ya. Kalau jari-jari nanti dinyatakan dengan R besar. Ya, jadi R besar itu menyatakan jari-jari. Misalkan nanti bola atau silinder menyatakan jari-jari bola nanti menggunakan huruf R besar. Kalau huruf R kecil itu jangan dimaknai sebagai jari-jari. R kecil itu maknanya itu adalah jarak. Jarak titik pengamatan dari pusat. Pusat apa ya? Bisa pusat bola, bisa pusat silinder ya. Kalau silinder kan dari sumbu ya. Kalau bola kan pusat, titik pusat. Kalau silinder itu aja deh. Biar nanti di soal bisa bedakan antara jari-jari sama jarak titik pengamatan ya. Itu aja sama-sama menggunakan R. Nah, ini ya. Ini tadi yang saya singgung tadi ya. Jadi medan listriknya itu ke arah ini, ke arah apa itu? Sumbu silindernya ya. Nah, kayak ini nih. Ke sana kan. Tidak ke arah yang sini gitu ya. Tidak ke arah apa ini? Tidak ke arah sumbunya, tapi ke arah menjauh dari sumbunya. Itu kalau muatan plus. Kalau muatan minus ya sebaliknya. Ya, tadi ya. Tadi udah saya singgung ya. Nah, kemudian kalau di tengahnya dikasih muatan. Nah, ini apa yang terjadi kalau di tengahnya kayak ini sama kayak silinder ya. Maaf, sama kayak bola cuma ini silinder ini ya. Nah, yang terjadi seperti ini ya. Kayak tadi. Plus, maka nanti di sekitar sini muatan minus ya. Yang di luar sini muatan plus dan jumlahnya sama. Katakanlah misalnya ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Di sini juga harus ada 6 ya. Pokoknya harus netral lah gitu ya. Jadi sama kayak bola ya. Sama kayak bola. Implikasi hukum Gauss untuk ini. Biasanya kalau nanti kalian ketemu soal, biasanya kalau soal tentang konduktor gampang ya. Gampang lah. Justru yang jadi masalah itu kalau isolator. Kenapa? Kalau isolator kan di dalam juga harus dihitung. Kalau konduktor kan hanya di permukaan saja ya. Itu yang jadi masalah itu ya. Yang jadi ruwet kan di situ karena di dalam. Jadi misalkan ini ya. Nah, ini kan. Jadi misalkan ini ada muatan Q didistribusikan
pada bola bagaimana medan listrik. Nah ini kan. Nah ini loh. Tadi kan saya singgung, hati-hati di soal itu ya. Jadi kalau R besar itu menyatakan jari-jari, tapi kalau R kecil ini loh, itu menyatakan jarak titik pengamatan dari pusat bendanya. Dalam hal ini bola ya. Nah ini. Ini ya. Jadi di sini katakanlah ini ada ada apa nih? Apa ini? Ada R1 sini ya. Terus ada apa ini? R2 ya. Ada R1, ada R2. Ini ada dua permukaan ini ya. Ini permukaan 1, ini permukaan 2. Bedanya apa? Permukaan 1 ada di dalam bola. Maaf, kebalik. Permukaan 1 ada di luar bola. Permukaan 2 ada di dalam bola. Bolanya yang ini loh, ini loh bolanya ya. Bolanya yang warna ini loh, warna apa ini? Warna biru ya. Kalau kalian cermati R1 kan ada di luar bola. Tapi R2 kan ada di dalam bola ya. Nah itu. Maksudnya itu ya, gambarnya itu. Nah ini lalu dihitung satu-satu ya. Ini pertama ini untuk menghitung ini. Medan listrik di luar permukaan bola ini kan. Ini R besar ini kan bolanya ini. R besar itu ini ya. Dari sini sampai sini ini. Jari-jari bola ini, jari-jari bola kan. Itu ini. Jadi ini adalah permukaan Gauss ya. Ini permukaan Gauss ya. Di luar bola ya. Permukaan Gauss di luar bola. Kalau di luar bola nanti ini kan. Ini ya. Nah, ini nanti ini sehingga nanti jawabannya nanti ini. Ini kan sama kayak konduktor ya ini. Sama kayak konduktor ya. Jadi maksudnya itu medan listrik oleh isolator kan sama kayak konduktor. Karena di dalam permukaan Gauss ini ya, muatannya ini kan. Q total kan, ini kan Q total ya. Q pada lor. Jadi sama. Baru beda kalau ini. Nah ini loh. Ini kan di dalam ya, permukaan Gaussnya di dalam permukaan bola. Oh di dalam bola, apa ini? Ini, jadi ini. Q per 4Pi epsilon 0 R pangkat 3R, jadi ini. Jadi ini perhatikan ini ya. Ini ada R besar, ada R kecil. R besar ini jari-jari bola. Ini kan ya. R kecil apa? Jarak pengamatan dalam bola. Dalam hal ini, R kecil lebih kecil dari R besar, karena di dalam ya. R kecil di dalam bola. Nah ini. Ini yang membedakan antara isolator sama konduktor. Kalau isolator kan ini ya. Q besar per 4Pi epsilon 0 R besar pangkat 3 R kecil ya, R kecil jarak ya. R kecil lebih kecil dari R besar ini loh. R kecilnya kan cuma segini. R besarnya kan sampai ini, sampai notok ini, sampai sini. Ini R besar, ini R kecil. Ini kalau isolator. Kalau konduktor bagaimana? Kalau konduktor jawabannya apa? Jawabannya apa? Medan listrik di dalam bola. Konduktor, jawabannya apa? Medan listrik di dalam konduktor bola, jawabannya apa? Masih ingat tadi loh? Jawabannya 0. Kan gitu. Itu yang membedakan antara konduktor sama isolator. Kenapa? Karena di dalam konduktor muatannya ada di luar semua. Tapi kalau isolator di dalam ada, makanya di dalam ada medan listrik ini kan. Dan rumusnya beda dengan yang di luar kan. Ini loh. Ini medan listrik di luar. Medan listrik di luar tidak bergantung sama jari-jari bola. Coba kalian lihat kan nggak ada R besar ini ya. Hanya bergantung sama R kecil. R kecil itu apa sih? Jarak ini ya. Jarak titik pengamatan dari pusat bola ini kan. Titik pengamatannya kan di sini nih. R kecil itu jarak dari pusat bola. R besarnya kan nggak ada. Jadi tidak bergantung pada ukuran bolanya ya. Mau bola besar, mau bola kecil. Ya kayak tadi. Kayak pertanyaan tadi loh. Pertanyaan tadi kan ada pertanyaan tadi dia. Mana tadi ya? Tadi ya, silinder tadi lo ya. Gitu ya. Tapi kalau di dalam bola bergantung ini loh, ada R besar di sini ya. Itu yang membedakan ya. Saya kebut aja, tinggal 1 menit lagi nih ya. Itu ya. Nanti saya jelaskan kenapa kok begini ya. Tapi nanti aja waktu bahas soal. Ya ini loh. Ini gambarannya kalau apa ini berupa isolator ya. Jadi ketika di pusat bola 0 ya. Habis itu medan listriknya membesar kan. Membesar karena linier kan ini. Linier ya. Tapi ketika di sini, nah ini mengecil karena berbanding terbalik dengan kuadrat. Jadi kenapa ini? Karena sebanding dengan R ini ya. Ini loh. Tapi kalau ini berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ini kan R kuadrat ini. R kuadrat ini kan berbanding terbalik, mengecil ya. Ini membesar sebanding ini ya.
Jadi mulai dari 0 sampai puncak, habis itu turun ya. Gambarnya seperti itu ya. Oke. Terus kemudian tinggal 2 slide lagi ya. Perhatikan lebih dekat hasil ini. Medan listrik berasal dari penjumlahan dari kontribusi semua bagian kecil. Oke ya. Jelas bahwa E pada titik ini akan horizontal, tapi besarnya dari setiap bagian. Jadi sebenarnya tidak jelas bahwa besaran E hanya bergantung pada jarak dari pusat bola ke titik observasi. Jadi gini, jadi kalau seperti ini ya, seperti ini kan jadi ini maksudnya itu gini ya. Tadi kan dikatakan bahwa ada hukum Gauss, ada hukum Coulomb ya. Jadi ini ceritanya, kalau ada kasus seperti ini ya, ini kan ceritanya kan kasus ada bola konduktor ya. Kita pengen ngitung medan listrik pada jarak ini R ya dari. Nah, kalau kita menggunakan hukum Coulomb, kita akan kesulitan ya. Ini maksudnya itu gitu ya. Kesulitan di integralnya ya. Tapi kalau kita menggunakan hukum Gauss, itu menjadi mudah untuk dilakukan. Maksudnya itu maksud dari kalimat itu ini ya. Menjadi sulit karena apa? Karena pakai hukum Coulomb ya. Kalau menggunakan hukum Coulomb kan sulit. Tapi kalau menggunakan hukum Gauss itu mudah. Gampangnya itu begitulah maksudnya itu tuh ya. Ini juga ya. Ini yang terakhir ini ya, slide terakhir ya. Berapakah muatan pada permukaan bagian dalam R sama dengan B dan permukaan bagian luar R dari konduktor. Ini konduktor. Nah, ini gampang ya. Jadi ini konduktor. Oh, ini isolator ya. Oke, ini isolator ya. Yang merah ini isolator ya. Yang ini konduktor. Berapakah muatan pada permukaan dalam R sama dengan B? Ini ya. Jadi gini, A itu jari-jari isolatornya ya. B ini jari-jari dalam konduktor. C jari-jari luar. Jadi konduktor punya 2 jari-jari ya. Jari-jari dalam itu B, jari-jari luar itu C. Nah, ini pertanyaannya ini adalah muatan pada bagian dalam sama muatan bagian luar. Ya ini aja. Kalau di sini saya kasih Q ya. Kalau saya kasih Q ya. Oke ya. Maka nanti apa ini? Maka nanti yang di sini kan tadi dikatakan ya. Kalau ditanyakan muatan, ini kan apa? Ini minus 2Q ya. Oke lah, minus 2Q. Jadi gini. Jadi isolator dikasih muatan Q, ya. Konduktor dikasih muatan minus 2Q. Maksudnya gitu ya. Kan tadi dikatakan ya, di dalam konduktor itu kan tidak ada muatan. Yang ada kan di permukaan. Jadi ada permukaan luar, ada permukaan dalam. Ya sekarang pertanyaannya itu, di permukaan dalam ada berapa muatan, di permukaan luar ada apa itu? Ada berapa muatan gitu ya. Jawabannya kan gitu ya. Nah, untuk jawab ini, aturannya kan ini. Kalau dalam konduktor kan harus 0 ya. Di sini harus 0. Ya. Supaya ini 0, maka sementara di sini kan Q ya. Kalau di sini Q, maka harus ada yang ngimbangi Q supaya 0 di sini kan. Medan listrik di sini kan 0 ya di dalam konduktor. Maka kesimpulannya apa? Kalau di sini Q, maka di sini harus minus Q. Supaya apa? Supaya medan listrik di sini itu harus 0. Ya, gitu ya. Oke ya. Jadi jawabannya medan listrik di bagian dalam ini adalah harus minus Q. Supaya apa? Ngimbangi yang ini loh. Yang Q yang ada di dalam konduktor ini. Dalam rongga ini ya. Jadi kalau di sini Q, maka di sini harus minus Q supaya 0 ya. Medan listrik di dalam konduktornya sini loh, ini 0. Lah, kalau di sini minus Q, sementara totalnya kan harus minus 2Q ya. Berarti yang di luar ini berapa? Jadi kalau di sini minus Q, sementara totalnya harus minus 2Q, maka ya jawabannya di sini minus Q. Supaya jadi minus 2Q ya. Jadi maksud saya minus 2Q nanti jadi terbagi ya. Di bagian dalam minus Q, di bagian luar juga minus Q. Di bagian dalam itu adalah syarat ya. Syarat supaya apa itu? Supaya supaya 0 gitu ya. Ya, saya kira itu ya, saya sedikit nanti akan saya jelaskan lebih lanjut
di pembahasan soal-soal ya. Saya kira itu dulu aja ya. Waktunya sudah mepet ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.